Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Maaf, suaranya lagi serak-serak basah. Oke, pagi ini ada beberapa yang ingin kita lihat tentang ide-ide kreatif dari sahabat Dukcapil dalam melayani masyarakat dalam semangat membahagiakan masyarakat. Kita pasti harus menyapa dulu yang punya acara ini. Prof. Zudan, selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Koco yang berbahagia, seluruh kerabat TV Desa yang pagi hari ini sudah bergabung, sahabat Dukcapil dan seluruh pemirsa TV Desa. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia. Seperti 3-4 pekan yang lalu Mas Suryo Koco menyampaikan, ini acara yang tidak ada matinya. Kemarin hari libur masih tetap siaran. Hari ini hari libur, kita tetap produktif. Betul-betul tidak ada matinya. Sehat semuanya, teman-teman. Mas Suryo Koco ini suaranya kok agak ini, Prof. Menggelurakan gitu ya. Iya, kayak selesai demo aja, jadi suaranya. Prof, ini ide-ide kreatif mudah. Teman-teman dari mana aja nih, Prof, yang mau yang coba kita tampilkan? Ini kita mewakili 3 wilayah besar. Ada wilayah dari Papua, ada wilayah dari Sumatera, dan ada wilayah dari Jawa. Karena kan ini menunjukkan bahwa kita itu, pemerintah itu memberikan pelayanan dalam kondisi yang penuh keberagaman. Indonesia itu penuh keberagaman. Saya selaku Dirjen Dukcapil itu juga memimpin untuk memberikan pelayanan dalam kondisi yang beragam-ragam. Kepemimpinan dalam keberagaman, pelayanan dalam keberagaman. Jadi kalau kita petakan, dalam peta Indonesia secara lebih detail itu, Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa, teman-teman, sahabat Dukcapil semuanya, Indonesia tidak bisa diukur dengan satu model dan satu metode saja. Karena kalau kami di Dukcapil melakukan klasifikasi, dalam rangka memberikan pelayanan, kami memetakan ada 4 level yang harus disadari bersama oleh kita sebagai penyelenggara layanan. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan masing-masing level membutuhkan strategi yang berbeda. Misalnya kondisi daerah dengan level 1, itu diukur dari SDM, infrastruktur, kondisi geografis, masalah yang melingkupi, dan kinerjanya itu masih berada dalam kondisi yang rendah. Semuanya masih diarahkan untuk mencapai target terlebih dahulu, Mas. Tolong targetnya dipenuhi, misalnya target perekaman 98%, target akte lahir 92%, target kartu identitas anak 20%. Ini masih mengejar pada target. Yang kedua, naik sedikit yang lebih tinggi. Kalau tadi level 1 targetnya kurangnya banyak. Kemudian naik di level kedua. Daerah-daerah dengan SDM yang lebih bagus, infrastruktur yang lebih bagus, geografisnya yang lebih mudah dibandingkan di level 1. Dan tingkat masalahnya juga lebih kecil di level 1, sehingga kinerjanya sedikit lebih baik dari level 1. Ini juga masih dalam taraf mengejar target kinerja. Karena targetnya saja belum terpenuhi. Baru kemudian kita naik di kualitas level 3. Nah, ini sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi sudah ada di level 3. Targetnya sebagian besar sudah terpenuhi, kemudian naik ke level berikutnya, yaitu pada taraf peningkatan kualitas layanan. Jadi nanti akan kita tampakkan ini. Ada yang ide kreatifnya dalam rangka target memenuhi kinerja. Kemudian di level 3, mulai dalam taraf untuk meningkatkan kualitas layanan. Sehingga menuju
peningkatan reputasi Dukcapil menuju rebranding Dukcapil. Ini mulai di level 3. Daerah-daerah di Sumatera sudah mulai muncul di level 3. Kota-kota besar di Sumatera muncul di level 3. Nah, kemudian di level 4, itu hampir semuanya target sudah terpenuhi, Mas. Jadi target KTPL sudah 99%, akte kelahiran sudah 93-94%, kartu identitas anak sudah di 70%, ada yang sudah di 30%, lebih tinggi dari target nasional yang 20%. Ini rata-rata di Pulau Jawa, di level 4 ini. Sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi ada, sedikit-sedikit. Sebagian di Pulau Bali. Nah, Bali termasuk di kategori 4 ini sudah banyak. Nah, kalau di level 4, sepenuhnya kami mendorong model kepemimpinannya berbeda, model pelayanannya berbeda. Di level 4 ini kita dorong penuh untuk peningkatan reputasi pelayanan. Kemudian membangun rebranding baru Dukcapil. Dukcapil yang cepat, Dukcapil yang digital, Dukcapil yang ramah, Dukcapil yang betul-betul melayani untuk membahagiakan masyarakatnya, itu semuanya mulai bisa diwujudkan. Dan diharapkan tidak timbul lagi pungli di dalam pelayanan. Nah, 4 hal itu yang menjadi medan area kerjanya Dukcapil. Nah, oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, sahabat Dukcapil, mari terus kita perbaiki pelayanan kita. Baik pelayanan untuk mengejar kinerja, maupun pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Semakin cepat, semakin akurat, semakin membahagiakan, semakin bebas pungli. Apakah kemudian yang saya sampaikan ini tidak ada masalah? Tidak. Banyak masalah yang masih kita hadapi. Alatnya terbatas, SDM-nya terbatas, kita dibumbui hoax, ada bully, ada caci maki, itu bagian-bagian dari masalah-masalah yang harus kita selesaikan untuk menuju kita naik pada level yang lebih tinggi. Teman-teman yang ada di level 1 naik ke level 2. Yang kinerjanya belum tuntas di level 1 kurang banyak, naik ke level 2. Kinerjanya hampir tercapai. Dari level 2 naik ke level 3. Kinerjanya sudah selesai, mengawali membangun branding baru, mengawali membangun reputasi. Nah, yang sudah di level 4 jangan sampai turun ke level 3. Kinerjanya menjadi turun, ya. Alat-alatnya menjadi rusak, kualitas SDM-nya, mentalitasnya melemah, tidak boleh. Jadi ini yang paling mendasar yang kami benahi adalah mentalitas SDM-nya, Mas Suryo Koco. Karena apapun senjata yang dimiliki, kalau SDM-nya tidak bisa mengoperasionalkan, percuma. Ya, betul. Ada cerita, ada 2 orang diberi pilihan. Ini Anda saya beri sepeda dan saya beri mobil. Pilih, silahkan Anda bawa pulang, bawa sendiri. Ternyata yang bersangkutan baru memiliki keterampilan naik sepeda. Apa boleh buat? Dia tidak bisa nyupir mobil, sehingga diberi mobil pun dia melewatkan kesempatan emas untuk membawa pulang mobil itu. Nah, di Dukcapil juga begitu. Kalau SDM-nya tidak kita latih, dengan kemajuan teknologi, dia tetap memilih yang manual. Dia tetap memilih yang lambat. Padahal dengan teknologi, dokumen bisa dikirim via email. Tidak harus penduduknya mengambil. Tidak harus penduduknya mengantar untuk 22 dokumen kita. Yang belum bisa dikirim lewat email hanya KTPL dan kartu identitas anak. Sehingga dengan membenahi SDM, maka Dukcapil itu yang paling didorong pertama-tama adalah semua sahabat Dukcapil harus memiliki jiwa melayani. Itu yang paling utama. Dengan jiwa melayani itu bisa dibangun ide-ide kreatif. Nah, kami tidak menuntut ide kreatif harus high level, tidak. Kalau kondisi daerahnya masih di level 1, ide kreatif di level 1 jalankan. Jemput bola. Datangi masyarakatnya. Sosialisasikan. Tapi kalau yang sudah membangun branding baru, harus yang di level 4 itu ide kreatifnya berupa digitalisasi. Layanan online. Kalau di level 1, sulit layanan online karena masyarakatnya belum memiliki pemahaman yang utuh,
belum percaya online, infrastrukturnya tidak ada, menggunakan saluran online juga tidak semuanya bisa. Tapi di level 4, ini terbuka peluang untuk di sana. Maka jiwa melayani itu yang harus ditumbuhkan terus-menerus. Kami mendorong di sana. Maka semangat Dukcapil Bisa, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, itu dilakukan dalam rangka membangun jiwa melayani. Jemput bola itu jiwa melayani. Maka bagi sahabat Dukcapil semua, bagi masyarakat dan kerabat desa yang berbahagia, tidak cocok orang yang berjiwa bosi, itu di jajaran Dukcapil. Jiwa yang senangnya hanya memerintah saja, jiwa yang isinya hanya memarahi masyarakat, itu nggak masuk. Di dalam kriteria kita membangun pelayanan mulai dari level 1 sampai di level 4. Nah, maka saya berbahagia sekali. Di Dukcapil, sebagian besar berjiwa melayani. Apakah yang berjiwa bos ada? Tentu saja ada. Saya melihat dalam praktek-praktek kita masih ada yang kepada masyarakat tidak ada senyum, tidak ada salam, tidak ada jiwa membina, membimbing, isinya marah-marah. Kalau ditanya, Mas, saya mau mengurus akte kelahiran di mana? No, sono ngurusnya gitu. Mestinya kan, baik Bu, mari saya antar. Tempatnya ada di sini, silahkan duduk dulu, nunggu layanan. Nunggu nanti akan dipanggil. Ini nomor antriannya. Ibu sudah punya nomor antrian belum? Belum. Mari saya antar, ambil nomor antrian. Itu jiwa melayani. Memang kita harus sabar, karena tidak semua masyarakat yang datang ke Dukcapil itu mampu memahami SOP. Bayangkan Mas Suryo Koco, ada orang yang belum pernah datang ke Dinas Dukcapil, dia langsung masuk duduk. Dia pikir petugas yang di front office itu tahu yang duduk itu minta dilayani. Nah, sistem yang ada, duduk itu mengambil nomor antrian dulu. Terus dipanggil, nomor antrian 3 datang. Nomor antrian 7 datang. Ibu ini nggak paham. Dia duduk terus sampai siang nggak ada yang memanggil. Dia bilang, layanan di sini lambat. Saya sudah dari pagi tidak segera dilayani. Ini kan ada yang namanya misinformasi. Nah, petugas Dukcapil, kalau melihat ada fenomena itu, ide kreatifnya muncul. Dia menyapa. Ibu minta layanan apa? Dari pagi saya lihat Ibu masih di sini. Saya ingin mengurus akte kelahiran. Sudah punya nomor antrian? Belum. Oh, Ibu harus ngambil nomor antrian dulu. Nah, sampai detail ke level itu, Mas. Jadi itu, Mas Suryo Koco, ide-ide kreatif itu muncul dari kondisi yang memang harus diselesaikan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, kerabat desa, sahabat Dukcapil, mari kita lihat bagaimana ide kreatif yang muncul untuk menyelesaikan masalah. Silahkan Mas Suryo Koco, kita tampilkan dari Papua ada, dari Sumatera ada, dari Pulau Jawa juga ada. Oke, Prof. Mungkin sebelum kita lihat apa ide-ide kreatifnya, leveling 1 sampai 4 itu apakah artinya ada kriteria pemberian kriteria bahwa kabupaten ini di level berapa dan seterusnya oleh teman-teman dari Dukcapil di pusat atau bagaimana? Ya, kita membangun kriteria itu, Mas. Jadi kami yang pejabat di pusat mencoba memahami. Jadi kalau daerah-daerah yang sedang mengejar ketertinggalan kinerja, kita dorong. Anda ini target kinerjanya belum tercapai. Kita kan ada forum analisa dan evaluasi mingguan atau 2 mingguan. Kemarin dengan Kepala Dinas Provinsi kita beritahu 7 provinsi di wilayah timur itu relatif kinerjanya tertinggal. Kurang banyak. Nah, tapi mereka tahu bahwa posisi kita di level berapa dan seterusnya atau bagaimana? Mereka tahu bahwa posisinya berada di 10 terbawah. Di 5 terbawah itu tahu, Mas. Karena kita sering menyampaikan posisi per provinsi seperti ini diurutkan. Misalnya posisi perekaman KTPL terendah itu ada di Provinsi Papua. 45-46%. Kalau di wilayah Sumatera, posisi perekaman terendah di Sumatera itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara paham betul dalam satu pulau Kalimantan Provinsi Sumatera Utara itu berada dalam posisi perekaman KTPL terendah sewilayah Sumatera. Oke, Prof. Jadi, mungkin seperti itu. Prof, mungkin saya melihatnya bahwa
sebelum kita coba lihat ide kreatifnya, saya melihatnya bahwa posisi teman-teman di daerah itu kan sebagai ASN dari daerah. Artinya ada otoritas kepala daerah menempatkan siapapun di situ, taruh kata kepala dinas mau diganti siapa, dan seterusnya gitu kan. Sementara di tingkat pusat, di Dukcapil sendiri kan berharap bahwa ada keberlanjutan, ada kontinuitas dari satu program atau satu model kepemimpinan atau satu kinerja yang kadang-kadang ketika perubahan struktur dan seterusnya itu kan juga bisa berpengaruh terhadap kinerja di kantor. Ini sejauh mana sebenarnya dari Dukcapil sendiri kemudian sampai ke daerah ini mampu memberikan, artinya mampu memberikan gambaran kepada kepala daerah mungkin bahwa Dukcapil itu ya mestinya dengan kriteria-kriteria yang seperti apa supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan dari pusat dan seterusnya. Ya, memang ini belum desain ideal yang sekarang kita lakukan, Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa dan sahabat desa. Nah, desain Dukcapil itu sekarang kan eranya era desentralisasi, tetapi desain di Dukcapil itu menggunakan pendekatan semi-sentralisasi. Jadi hybrid, gabungan desentralisasi dan sentralisasi. Mengapa saya sebut hybrid? Kemudian implementasinya menjadi lembaga semi-vertikal. Jika kami sedikit bisa menjaga ritme, sedikit, karena nggak semua ritme bisa dijaga dari Dukcapil pusat. Kadang-kadang ada kepala dinas masih nurut kepada bupati wali kotanya, karena yang menggaji dari sana. Nah, kemudian bagaimana cara pemerintah pusat menjaga? Yaitu dengan cara pengangkatan kepala dinas, kepala seksi, sekdin, pejabat di Dukcapil itu oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi yang mengangkat Menteri Dalam Negeri. Contoh yang ada di sini, Pak Saukani itu dulu bukan yang diusulkan nomor 1 oleh kepala daerahnya. Tapi kami pilih, ini kita anggap bagus. Dan ternyata membuktikan bagus. Pak Ketut Partayasa itu dulu sudah mau diberhentikan, sudah mau diganti dari pesawaran. Kami memberitahu, jangan dulu Pak, ini masih dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan ini. Bolehlah diperpanjang 1-2 tahun lagi. Kalau targetnya sudah selesai, boleh Bapak pindahkan. Karena tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan beberapa perusahaan. Saya sudah datang 2 kali ke kantornya Pak Ketut Partayasa, melihat ini sedang berproses. Seperti Pak Fadli, ini sudah lama. Kita minta selesaikan dulu yang ada di sini. Kemudian ada kepala dinas yang akan diganti. Sudah bersurat. Kami minta, Pak ini tidak perlu diganti. Biar sampai pensiun, karena tinggal 1,5 tahun lagi. Sedangkan dia sedang menyelesaikan beberapa program yang menurut saya bisa menjadi contoh. Nah, jadi ada desain semi-vertikal, semi-sentralisasi di dalam tata kelola administrasi kependudukan. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, terima kasih Prof. Karena memang saya membayangkan ketika, ini pusat punya agenda dan seterusnya, sementara yang di bawah itu bukan pegawai dari pusat, kan otomatis ada sesuatu yang kemudian harus dilakukan langkah-langkah supaya koordinasinya tetap berjalan. Oke, kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita akan menyaksikan dari Papua ada pelayanan jemput bola di Provinsi Papua, sekaligus ada kunjungan Pak Cahyo Kumolo waktu itu. Mari kita sama-sama saksikan. Bercanda di atas perahu antar kedai.
saat musim panas, berkebun di kampung dan memancing di pulau panjang. Kalau hari pasar telah tiba, saling tukar hasil kebun dan hasil laut. Beta ingat masa kecil dulu, saat yang indah di bangku sekolah. Beta sayang kamu orang semua, di fatwa dari Karas sampai Wamosa. Dong lihat sa senang, dong terasuka. Dong lihat sa susah, dong tambah ludah. Beginilah zaman sekarang, terada hubungan juga, dong tinggal mau rancang. Rancang saya terlalu sibuk bicara orang, terlalu sibuk mau gosip orang. Kasihan, kasihan koi. Terlalu sibuk bicara orang, terlalu sibuk. Mudah-mudahan dokumen yang kami berikan kepada warga masyarakat ini dapat digunakan untuk kepentingan atau persyaratan yang lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pekerjaan Sipil menyampaikan banyak terima kasih dan pelayanan yang sangat baik sekali. Oleh sebab itu, kami dari Dinas Kependudukan dan Pekerjaan Sipil Kabupaten Papak menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat dan aparat kampung Petugar yang terima kami dengan senang hati dan kerjasama sehingga pelaksanaan pelayanan ini dapat selesai dengan baik pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Semuanya dong tinggal mau bicara, walaupun dong ku hidup sengsara. Mungkin sejadi hobi jalan cerita orang, kasihan mungkin sutrada cara. Gua dapat gaji berapa, mau jalan cerita sapu salah di mana, jangan bocor kadara. Oh mungkin iri kapa jadi jalan umbar-umbar, kasihan kau dapat saya itu kau dengar. Oh. Dong lihat sa senang, dong terasuka. Dong lihat sa susah, dong tambah ludah. Beginilah zaman sekarang, terada hubungan juga, dong tinggal mau rancang. Rancang saya terlalu sibuk bicara orang, terlalu sibuk mau gosip orang. Kasihan, kasihan koi. Terlalu sibuk bicara orang, terlalu sibuk mau gosip orang. Kasihan, kasihan koi. Kasihan, aduh kasihan koi.
Oke, dari Papua dan Papua Barat ya Prof ya. Ya, ada berarti karena memang mengejar target, maka jemput bola itu jadi satu keharusan kayaknya Prof. benar, Mas Suryo Koco. Ini yang ditayangkan tadi video dari Jayawijaya Wamena, yang di sana itu ada suku Dani di Lembah Beliem. Ya, kami itu turun sambil menjelaskan detail satu persatu apa produk-produk layanan Dukcapil itu dan untuk masyarakat gunanya apa. Maka tadi kita melihat ada Bu Ripka Haluk, itu Kadis Dukcapil Provinsi Papua, menjelaskan satu persatu. Ada Pak Iskandar, kepala bidangnya, itu membantu satu persatu. Karena memang ada tahapan yang harus masyarakat tahu KTPL untuk apa, kemudian kartu identitas untuk apa. Karena banyak dari masyarakat itu yang belum tahu, Mas, bahwa kita sekarang ada namanya KTP elektronik. Saya menyaksikan sendiri bahwa di suku Dani yang namanya KTP elektronik belum tahu. Ya, kan? Seperti ini bentuknya. Dan gunanya kalau dengan kartu ini berobat di rumah sakit bisa gratis. Saya tidak menjelaskan untuk tujuan yang lain, Mas, karena kebutuhan utama dari masyarakat itu ingin sehat. Hingga masuk ke masyarakat, Bapak kalau punya kartu ini nanti bisa mengurus asuransi kesehatan di BPJS, kalau sakit gratis, tidak perlu membayar. Jadi kita harus menjelaskan fungsinya untuk apa. Baru masyarakat mau mengurus. Itu, Mas. Kemudian ke fak-fak juga demikian. Sambil kita melakukan perekaman, jemput bola dari kampung ke kampung, di situ petugasnya menjelaskan, ini gunanya untuk ini. Yang paling mudah, sistem insentif kepada masyarakat adalah kalau Anda punya KTP, ngurus BPJS, layanannya bisa gratis. Kalau tidak punya KTP, tidak bisa untuk ngurus BPJS. Kalau ada pilkada, kalau Anda punya KTP ini, nanti bisa nyoblos dalam pilkada. Jadi kita turun, Mas, menjelaskan dan jemput bola, ini ide kreatif dalam rangka mencapai target kinerja. Bagi yang sudah tercapai targetnya, kalau nggak jemput bola, nanti targetnya bisa turun. Karena penduduk bertambah terus. Nah, targetnya juga bertambah terus. Jadi inilah kita meminta juga bantuan dari kawan-kawan di tingkat lokal yang paham bahasa setempat untuk memberikan penjelasan. Karena dengan kedekatan itu, sistemnya bisa masuk dengan lebih enak. Dengan memahami bahasa sebagaimana model Seno Guglonya ketika dulu menundukkan Aceh itu, Mas Suryo Koco. Aceh itu gak kalah-kalah. Di perang dengan Belanda menang terus. Giliran ada orang yang bisa menguasai bahasa Aceh, runtuh Aceh. Diserang dari dalam dengan menundukkan, dengan memahami bahasa. Nah, kita ini kan kalau bertemu orang Arab marah-marah pun kita aminkan karena dikira bahasa Arab itu doa semua. Padahal mereka sedang berantem. Yang dekatnya bilang amin, amin, amin karena nggak tahu. Nah, disitulah kekuatan bahasa. Maka kepada seluruh sahabat Dukcapil, kalau ingin melakukan masuk ke hati masyarakat, gunakan bahasa yang mereka pahami. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Prof, mungkin sahabat Dukcapil dari Papua apa ada di forum ini? Mbak Diana sudah masuk belum? Belum ya, tampaknya belum masuk. Dari Jaya dan Fak-Fak. Sepertinya belum. Kita perlu jeda sesaat untuk ngaduk kopi karena nggak berasa ini juga sudah di tengah acara kita. Jadi ketika sampai agenda jemput bola, jadi kayaknya kalau orang luar atau mungkin kerabat desa mengamati, maka ketika teman-teman Dukcapil itu ada acara jemput bola, artinya memang ada target yang sedang dikejar. Sepertinya seperti itu. Jadi levelingnya terlihat dari inovasi apa yang dilakukan. Jadi ngejar target sama ngejar kepuasan itu pasti beda cara tindakannya. Saya pikir itu bagian yang menarik, tapi jangan kemana-mana, kita masih ada beberapa daerah lagi dari Kabupaten Temanggung dan juga Padang Pariaman. Kita akan lihat inovasi ide-ide kreatif apa yang dilakukan sahabat Dukcapil di sana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber?
ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita ngopi, teman-teman. Semoga udah pada menikmati kopinya, jadi lebih segar. Nah, kita akan langsung mencoba melihat bagaimana teman-teman di Temanggung. Ini kampung saya ini, Prof. Saya besar di Temanggung. Jadi Temanggung Gandempol. Jadi gandum itu istimewa. Kita akan saksikan tayangan dari Temanggung. Yos, Jawara telah memasuki lapangan pertandingan dan nampaknya sudah terlihat ramai riuh para penantang. Pertandingan akan segera dimulai. Dengan gagahnya wasit memasuki arena pertandingan dengan semangat yang membara. Jawara siap gocek sana, gocek sini. Melewati satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, peluit disemprit, prit. Jawara berlari melebihi kecepatan 4G. Gerbang dibuka. Oh, ditutup lagi. Akankah Jawara memenangkan pertandingan sengit kali ini? Kita lihat, dan tidak semudah itu, Mas Grebo. Jawara terjatuh dan lohe. Apa yang terjadi? Ikan hiu makan teri, gak pakai antri. Aplikasi Temanggung Gandempol. Semua mudah mengurus dokumen, bisa diakses dimanapun, proses pengurusan dokumen jelas, dan yang pasti gak pakai antri. Download sekarang juga dan dapatkan kemudahan dalam pelayanan. Gandempol, artinya luar biasa ternyata ngurus nggak perlu pakai antri dan seterusnya. Maka Prof, terobosan Temanggung ini di level mana sehingga kok sudah pakai aplikasi dan seterusnya? Audionya, Prof? Ini situasi yang sangat berbeda, Mas Surya Koco dan kerabat desa semua, sahabat Dukcapil, ketika kita melihat di Pulau Jawa. Kita ngambil satu titik, Temanggung yang ada di lereng Sindoro dan Sumbing ini, tempat saya dulu sering naik gunung itu ke sana, Mas Surya Koco. Ya, itu kondisi masyarakatnya berada di level 3 dan 4. Ada yang sebagian sudah digital minded, ada sebagian yang masih harus manual karena kulturnya ada agraris, sebagian kultur sudah berada di teknologi informasi sebagian. Nah, ternyata ini sudah bisa untuk masuk ke level 4, membangun branding. Anda nggak perlu antri. Jadi dalam pelayanan publik, antrian fisik itu merupakan satu jeratan penyiksaan, Mas. Ada yang dari subuh antri, giliran sampai jam 7:30 saat mau dibuka, nomor antriannya habis. Ini dulu terjadi juga di Kota Bandung, 5 tahun yang lalu. Ketika saya datang di sana, antriannya masih panjang.
Sekarang di Kota Bandung sudah menerapkan seperti Temanggung ini. Dengan namanya sistem antrian e-spasi. Jadi dibolehkan kalau mau datang, tanya dulu jam berapa saya akan dilayani. Di Kota Denpasar menerapkan hal yang sama, sehingga tidak perlu ada antrian. Nah, ini juga menerapkan sistem layanan digital. Anda akan menerapkan apa? Seperti di Temanggung sudah mulai menerapkan seperti itu. Ini bagus dalam rangka mengurangi ribetnya layanan admin. Karena masyarakat sudah mulai memiliki harapan yang lebih. Seperti yang saya pernah cerita, layanan Dukcapil itu seperti sebuah gelas. Kalau gelasnya diisi penuh dengan air, namanya air layanan Dukcapil, kita mengira kalau sudah penuh masyarakat sudah puas. Dulu hanya dapat dokumen sudah puas. Ternyata enggak. Semakin kita isi, airnya mau penuh, gelasnya juga naik lebih tinggi. Mau penuh, gelasnya naik lebih tinggi. Itu namanya tingkat harapan yang terus semakin meningkat seiring dengan perkembangan peradaban. Perkembangan peradaban dicirikan dengan perkembangan teknologi. Maka Dukcapil di level 4 sudah harus mulai masuk dengan ide-ide kreatif berbasis teknologi. Seperti Temanggung ini, Mas Surya Pacong. Ide tanpa layanan Dukcapil bisa diurus secara online. Kira-kira seperti itu pandangan saya, Mas. Oke, yang dari Temanggung ada, Prawo? Silakan dari Temanggung. Silakan bisa berbagi cerita idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Satria. Begini Bapak, bahwa kami Temanggung Gantempol. Ya, Temanggung Gantempol ini adalah merupakan jargon Kabupaten Temanggung, yaitu tentrem, marem, dan gantem. Kemudian polnya ini adalah pelayanan online yang berbasis web dan Android. Kami aturkan, kami sampaikan, Prof, bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak perlu datang ke kantor, cukup berada di rumah saja. Di Temanggung, Pak Dirjen, bahwa hampir semua jenis pelayanan sudah dapat di-online-kan. Selanjutnya, hasil cetak dokumen kependudukan kita kirimkan melalui jasa kurir atau ekspedisi ke pemohon. Maksimal Bapak, bahwa kami menerima, kita verifikasi 1 hari, kemudian paling maksimal nanti 2-3 hari sudah sampai ke pemohon. Kemudian Pak... Ada biayanya enggak Mas untuk sampai ke pemohon itu? Atau gratis didanai APBD? Iya. Kalau dengan kantor pos kami gratis Bapak, kami biayai dengan APBD. Namun demikian kalau menginginkan dengan ekspedisi si cepat, kami memberikan target sampai jauh nanti sana, baik itu di Wonoboyo, Tretep, Gemawang dengan biaya cuma 9.000 saja Pak Dirjen. Kemudian kami aturkan Pak Dirjen bahwa kami mempunyai inovasi yang kami berikan nama Mahameru. Menikah mendapatkan KK, mendapatkan KTP baru. Ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kantor urusan agama yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian yang kedua adalah Bundaku. Bayi baru melahirkan mendapatkan akte, kemudian juga KK, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Ini merupakan kerjasama Dinduk Capil bersama dengan Puskesmas maupun rumah bersalin dan bidan yang ada di desa. Begitu Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi jangan lihat wilayah di gunung, artinya di gunung kadang-kadang identik dengan keterlambatan menyikapi kemajuan, tapi Temanggung sudah luar biasa dengan banyak aplikasi-aplikasi digitalnya. Semoga ini menjadi bagian dari bagaimana peningkatan pelayanan dan selalu dikelola dengan baik, karena memang salah satu yang mungkin jadi catatan saya yang pernah saya cermati beberapa ini, teman-teman di beberapa kementerian itu hobi banget bikin aplikasi. Tapi selesai itu ternyata satu
user friendly-nya kurang. Yang kedua, yang penting ada launching-nya. Nah, semoga saya yakin ini tidak terjadi di Sahabat Dukcapil karena memang akan selalu update dan akan selalu mengagendakan digital ini menjadi bagian dalam tingkat layanan kepada publik dengan lebih baik. Kita akan mencoba melihat, ini ada beberapa pertanyaan Prof di Zoom meeting kita, agak berbeda dengan konten kita, tapi saya rasa ada baiknya kita selesaikan dulu. Masih ada satu lagi video yang sudah disiapkan oleh tim redaksi dari Padang Pariaman. Silakan. Silakan. Dukcapil ceria, melayani untuk membahagiakan masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyediakan layanan tunggu di rumah saja. Layanan ini ditujukan bagi penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang sakit, serta penduduk dengan gangguan jiwa. Kerajo mak deh. Stasiun kereta api kalau bilang KTP Ibu Allah sudah. Stasiun kereta api yang direkam Patang tuh. Iya. Itu kan nama Ibu sudah. Sudah. Iya. Weh santang Ibu dapat KTP. Santang mana lagi? Hasilnya KTP lah tuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat ya, Mak ya. Jadi dikunjungi ke rumah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ke Dina Bu dari Capil. Dari Capil. Iya dari Capil. KTP Ibu lah sudah. Iya. Nah, Ibu perekaman Patang tuh. Mbak apa Patang pelayanannya Bu? Baik ramah petugasnya Patang. Hai. Nah, itu KTP Ibu Ibu rasain dulu. Hai sama Ibu kan? Hai. Terima kasih deh Mas Ria. Kayaknya bagus. Ibu udah punya KTP. Saya lihat dari sini ya sangat membantu kami lah yang ada di rumah ini. Sangat memuaskan lah. Dan kami berharap ya yang lain nanti bisa terbantu dengan kedatangan Capil seperti inilah. Laporkan melalui layanan pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan petugas kami akan segera mengunjungi rumah Anda. Nikmati pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Oke, tadi itu tayangan dari Padang Pariaman. Dari Padang ada? Padang Pariaman, silakan. Ada Pak Sudarkojo ya Pak Dirjen. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat itu Bapak Sudarkojo, Bapak Dirjen, selamat pagi. Di Kabupaten Padang Pariaman kita saat ini sudah menerapkan layanan online sebanyak 85%. Kemudian sisanya 15% itu adalah layanan tatap muka yang kita layani dalam bentuk
kunjungan rumah. Kemudian kunjungan rumah ini kita terima dari layanan pengaduan yang selama ini belum tercover secara menyeluruh. Oleh sebab itu, sejak kita meluncurkan aplikasi berbasis Android dan ada 4 media lain untuk melakukan pengaduan dan konsultasi, itu masyarakat banyak sekali mengajukan layanan untuk kunjungan rumah, terutama untuk penduduk lansia, lanjut usia, kemudian penduduk yang sakit, baik di rumah sakit ataupun sakit di rumah, kemudian penduduk penyandang disabilitas dan juga dengan gangguan jiwa. Nah, dengan membuka saluran dari layanan berbasis Android ini, pelayanan untuk kunjungan rumah meningkat. Dengan membuka layanan pengaduan ini, masyarakat mempunyai saluran untuk menyampaikan layanan yang selama ini tidak tercover atau tidak sampai ke infonya ke kita, sehingga 6 bulan belakangan layanan tunggu di rumah saja menjadi layanan yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, petugas yang kita tugaskan untuk layanan ini orangnya khusus, mulai dari penerimaan pengaduannya yang bisa dilakukan pengaduannya melalui saluran telepon di 0751933399. Kemudian pada website kita, pada online dan offline chat di sidebar bagian kanan bawah yang sering dikunjungi oleh milenial untuk menyampaikan keluhannya. Kemudian pada sidebar bagian kanan juga pada website di pengaduan dan konsultasi, serta kita juga menyediakan yang paling banyak dikunjungi adalah pada aplikasi berbasis Android Tamasya, merupakan inovasi Tampe Mengadu Masyarakat. Nah, di situ kita kemudian banyak menerima layanan kunjungan rumah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prosesnya dengan melakukan kunjungan rumah melalui verifikasi data terlebih dahulu, kemudian menghubungi pihak yang melakukan konsultasi ataupun pengaduan berikut dengan mencari titik lokasi, dan petugas kita kemudian siap untuk turun sudah dengan peralatan yang kita miliki saat ini, dan itu diselesaikan sampai kepada proses dokumen diterbitkan. Untuk layanan, semua layanan, tidak hanya layanan tunggu di rumah saja, Dukcapil Padang Pariaman juga didukung oleh APBD untuk pengiriman ekspedisi sejak tahun 2015 melalui PT Pos Indonesia, sampai ke kirimannya sampai ke rumah dan juga ke kantor kepala desa atau kantor wali nagari. Layanan ini selama ini 2 atau 3 tahun ke belakang tidak menjadi prioritas karena memang kita sedikit menerima info dari masyarakat. Tetapi sejak kita membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang melayani secara online sekarang 85%, salah satu kontennya adalah Tamasya atau Tampe Mengadu Masyarakat. Di situ baru kemudian muncul bahwa ternyata banyak, ada sekitar sisa dari 0,7% dari 99,3% IKTP yang sudah ada di Padang Pariaman, itu adalah layanan yang ternyata harus dengan kunjungan rumah. Oleh sebab itu kita membuat layanan ini sebagai sebuah inovasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mungkin begitu Bapak Dirjen, Bapak Suryo Koco. Oke, Mas, untuk tadi kan ceria, kemudian ada salah satunya Tamasya, tempat pengaduan pengaduan masyarakat. Untuk yang layanan tunggu di rumah aja, itu hanya untuk perekaman KTP atau ada dokumen-dokumen lain? Untuk layanan tunggu di rumah saja, untuk semua dokumen kecuali KTP dan L dan KIA itu sudah dilakukan secara online dan filenya ada sama masyarakat, langsung bisa di print out di rumah. Untuk yang tunggu di rumah aja ini adalah yang memang karena pelayanannya kita harus mendatangi ke rumahnya atau mendatangi ke rumah sakit untuk melakukan perekaman KTPL dan juga memberikan sekaligus dokumen yang lain yang belum mereka miliki. Begitu Pak Suryo Koco. Oke, terima kasih. Prof. Julian, silakan mengomentari Mas Fadri dan Padang Pariaman. Kalau masih ada waktu, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dan juga Pak Kadis Temanggung ini merupakan kepala-kepala dinas dengan ide-ide kreatif sesuai dengan konteks lokal, Mas. Ide kreatifnya cocok betul dengan konteks lokal. Karena apa? Itulah kondisi real yang harus diselesaikan. Misalnya, ada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan dokumen karena keterbatasan akses. Jemput bola segmented kepada senior-senior kita yang sudah jompo, kemudian yang menyandang disabilitas, itu adalah betul-betul sebuah program yang sampai menusuk, ya, yang disebut dengan program yang membahagiakan masyarakat, sampai ke jantung hatinya masyarakat.
Jadi saya mendengar responnya bagus sekali. Dan itu betul-betul respon yang natural. Duh, kami senang sekali, alhamdulillah. Itu respon-respon yang sangat natural. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian ditunjang dengan ide kreatif baru, di mana sistem layanan Adminduk bisa diantar sampai di rumah. Tadi saya mendengar dari Temanggung yang diantar dengan kantor pos didanai dari APBD. Kemudian yang minta cepat, silahkan dengan membayar, boleh seperti itu. Yang kemarin kita bahas itu, Mas Surya Koco. Ya. Kalau ada layanan lebih di luar program negara, silahkan. Yang di Mas Fadli tadi, Padang Pariaman, ditanggung dengan APBD. Itu program yang bagus, karena memang keberadaan negara itu sebagaimana amanat konstitusi untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat. Uang negara habis untuk melayani masyarakat itu bagus. Daripada habis buat dikorupsi, berikan untuk memperbaiki pelayanan publik. Jadi saya dorong, teman-teman kami dukung penuh, lewat dana alokasi khusus dari APBN pun bisa digunakan untuk mengantarkan dokumen. Sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah saya tanda tangani, bahwa layanan Dukcapil itu dana DAK-nya, dana alokasi khususnya boleh untuk beli pulsa, Mas. Pulsa untuk apa? Untuk Zoom seperti ini, boleh. Kemudian untuk mengantarkan dokumen kependudukan, boleh. Jadi tidak perlu khawatir, itu adalah bagian dari ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat lokal, sehingga bisa mewujudkan tujuan pelayanan publik itu. Terutama layanan Dukcapil untuk membahagiakan masyarakatnya. Terima kasih Mas Fadli, ini Kepala Dinas yang sangat kreatif, layanan online-nya banyak, dan respon masyarakat bagus. Juga dari Kadis Temanggung tadi, yang penting jangan hanya mendeklar sebagai layanan online, tapi selesai setelah dideklar, selesai setelah di launching. Harus ada continuity, kebersambungan, keberlanjutan, dan improvement. Perbaikan secara terus-menerus. Layanan online harus dicek. Masyarakat ngurus betul nggak lewat itu. Kalau belum, sosialisasi terus-menerus, karena masa depan Dukcapil di level 3 dan 4 adalah pada bentuk digitalisasi layanan. Seperti itu, Mas Surya Koco. Oke. Dan mungkin sebagai catatan pelayanan chatting dan seterusnya, mungkin peningkatan kualitas bagaimana melayani ini menjadi bagian yang penting sekali, hubungan cara-cara komunikasi. Karena kemarin saya sempat mendapatkan satu layanan aplikasi ketika kita chatting dan seterusnya, karena kita menunggu cukup lama, akhirnya kita nggak memantau chattingnya. Pas hari berikutnya kita buka, jawabannya ini kok nggak dijawab-jawab, kalau nggak dijawab saya batalkan. Nah, ini artinya loh, apakah kemudian setelah kita chatting harus nungguin? Kan juga enggak, karena enggak ada langsung respon dalam durasi waktu tertentu. Jadi saya pikir bagaimana cara menyampaikan bahasa dan seterusnya, itu bagian-bagian yang saya yakin teman-teman Dukcapil dengan semangat melayani pasti juga sudah mempersiapkan itu dengan baik. Karena ketika yang seperti itu di screenshot dan seterusnya, pasti akan seperti yang Prof. Zudan kemarin sampaikan, gara-gara satu titik ini, kemudian yang lain punya dampaknya, ini loh pelayanan Dukcapilnya tidak bagus dan seterusnya. Kira-kira itu. Dan Prof, ada yang di channel YouTube TV Desa, ada yang mencoba menyampaikan Anton Nugroho, mungkinkah KTP ke depan berupa aplikasi Android atau iOS atau web yang bisa login melalui NIK, QR code, dan pass face recognize finger di aplikasi terintegrasi dengan berbagai aplikasi layanan publik lainnya. Artinya pertanyaannya mungkinkah? Saya pikir kalau bicara mungkin, digital semuanya mungkin, tetapi nanti Prof. Zudan yang akan menyampaikan, kemudian apresiasi, ini udah, yang lain say hello aja. Dan Mas Abbas Zen Kepri hadir menyimak, salut Prof, luar biasa di saat libur masih memberikan informasi penting untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Tapi yang menarik ada lagi di chatting Zoom kita, Prof. Ini tentang tadi Prof sampaikan bahwa kepegawaian tadi, maaf Pak Dirjen mau bertanya,
mungkin OPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kecamatan hanya melakukan perekaman verifikasi berkas saja. Apa para pengawal di OPTD tidak bisa diberikan akses untuk mengerti data? Soal kami masyarakat kecil, contoh kecil kalau untuk merubah tempat lahir harus ke Dukcapil dan seterusnya. Dan pencatatan sipil kalau bisa OPTD penduduk dan pencatatan sipil yang ada di kecamatan diberikan akses. Ini dari Donggala. Kemudian yang tadi Prof sampaikan, ini ada dari operator SIAK. Assalamualaikum Pak Dirjen, semoga Pak Dirjen dan jajaran selalu dalam lindungan Allah. Mohon maaf Pak Dirjen, saya perwakilan operator SIAK di Dukcapil. Kebetulan Pak Dirjen membahas kaitan pejabat Dukcapil yang semuanya harus rekomendasi dari Dirjen. Mohon maaf Pak, kami operator SIAK non-PNS, apakah bisa diajukan untuk PP3K tanpa tes karena untuk mengisi menjadi PNS kami menyadari belum ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Walaupun kami sudah hampir 10 tahun menjadi operator. Mungkin itu Prof, beberapa yang bisa coba saya bacakan karena waktu kita juga sudah di penghujung. Silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa, sahabat Dukcapil dan pemirsa TV Desa. Pertama mengenai penyatuan platform layanan tadi. Sangat mungkin itu dilakukan di Indonesia. Nah, khusus Dukcapil, karena kami tidak memiliki kewenangan menyatukan semua platform, maka kami sedang menyatukan platform layanan Dukcapil. Sedang kami desain layanan online dengan platform nasional. Gateway-nya satu, masuk kepada layanan Dukcapil nasional. Nanti kemudian masuk ke per provinsi, Jateng. Jateng akan masuk ke layanan mana? Temanggung. Temanggung ke layanan apa? Akte lahir, akte mati, KTP, dan seterusnya. Sehingga ini tracking pelacakan dokumennya sampai di mana akan bisa diketahui. Apakah ini mudah? Ada daerah yang mudah mengimplementasikan, ada yang sulit. Tergantung SDM-nya. Ini maka SDM itu betul-betul menjadi bagian sangat urgent yang perlu kami tingkatkan terus. Termasuk tadi yang UPT diberi kewenangan lebih. Nah ini yang sedang kami siapkan Mas. Karena ketika kami mendesain sistem, SDM-nya harus disiapkan agar tidak ada penyalahgunaan sistem. Semakin panjang rentang alurnya, yang namanya insider, penyalahgunaan akibat ketidakmampuan atau standar kompetensi yang belum sama, itu mungkin terjadi. Misalnya, kalau diberi kewenangan mengganti dokumen, mengganti identitas, mengganti elemen data, kita harus mempersiapkan agar yang bersangkutan nanti paham betul syarat merubah data itu apa. Nah ini harus kita latih, diberikan pemahaman. Tetapi ke depan akan bisa diberi kewenangan lebih. Nah kemudian yang ketiga ini memang kami saat ini belum berhasil untuk mendorong operator bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jadi dari Kementerian PAN belum membuka ruang untuk yang khususnya Dukcapil tanpa tes. Karena sekarang untuk masuk ke P3K juga harus melalui tes. Belum ada jalur yang otomatis itu. Dari adik operator tadi yang menanyakan, saya mohon maaf karena masih gagal memperjuangkan itu. Dari aspek kebutuhan betul, kita Dukcapil sebagian besar tergantung kepada operator yang non-PNS, Mas Suryo Koco. Ini para kepala dinas yang hadir pasti paham betul. Untuk operator maupun administrator database masih banyak yang belum berstatus PNS. Padahal mereka memegang kunci-kunci di dalam pelayanan. Saya sendiri sebagai dirjen dan secara pribadi sangat berharap bisa diangkat minimal sebagai P3K. Karena jalurnya ada di sana. Untuk masuk sebagai PNS tentu saja memerlukan jalur yang lain. Tetapi langkah-langkah yang kita lakukan tidak kemudian berhenti dengan semua masalah yang kita hadapi. Semangat Dukcapil bisa, berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti, ya, sehingga semuanya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Level yang tertinggi adalah level yang bisa memberikan pelayanan
membahagiakan kepada masyarakatnya. Itulah puncak dari bernegara. Demikian Mas Suryo Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, mohon maaf karena memang waktu kita sudah sepakati sampai di jam 8. Ada satu pertanyaan tersisa, mungkin bisa menjadi catatan dari tim redaksi Mbak Diana dan teman-teman tentang akses kepala desa untuk bisa mendapatkan perkembangan data kependudukan dan seterusnya. Sebenarnya itu bagian yang sudah kita diskusikan di forum-forum sebelumnya. Selalu jaga kesehatan, kita selalu ketemu di pagi, jam 7 sampai pukul 7 sampai pukul 8 pagi hari Senin sampai Jumat. Di minggu ini masih ada sisa 1 hari Jumat besok, ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Jadi tetap agendakan mengikuti ngopi pagi karena akan banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.